Hari ini Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan hasilnya adalah eksepsi diterima. Ya, suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma riuh setelah hakim menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo Tifauzia Tiasuma. Sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi ahli dan terdakwa. Meskipun eksepsi diterima, namun JPU bisa mengajukan perlawanan. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim kami terima. Kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara mengaku menerima keputusan hakim. Rifai juga menegaskan pihak penuntut umum akan memperbaiki dakwaannya. Kasus pun tetap bisa berlanjut. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Garis besaran nantinya kalau pasal yang baru diterapkan pasal sidang masih bisa dilanjutkan karena tadi kan jelas amanahnya hanya sekedar memperbaiki konstruksi dakwaan dalam konteks dianggap obscure libel. Jadi beliau nanti tinggal pihak kejaksaan tinggal melakukan koreksi pasal-pasal, ya entah nanti menggunakan KUHP lama seluruhnya atau KUHP baru seluruhnya karena ini kan ada lex favoreo ya. Mana pasal yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Tapi mungkin pencampuran ini yang dianggap menjadi sebuah keambiguan, sebuah kekaburan. Menurut saya ini sebuah koreksi yang cukup bagus ya daripada perkara berlanjut sampai di tengah-tengah baru ini jadi persoalan. Maka di tahap awal ini adalah dilakukan koreksi oleh majelis. Pihak jaksa tinggal memperbaiki dan menyempurnakan. Tentunya nanti dakwaan yang baru akan lebih sempurna lagi dan mudah-mudahan bisa segera melaju ke persidangan pokok perkara. Perkara kan tetap berlanjut. Pasti, sudah jelas ya, karena kita kan tadi jelas persoalannya hanya soal konstruksi penggunaan pasal. Bang, rencananya pakai pasal lama, Nah, kita kembalikan ke pihak jaksa ya. Jadi memang sekarang ini kan dalam masa transisi KUHP lama baru ini ada dikenal lex favoreo. Jadi mana undang-undang yang menguntungkan terdakwa itulah yang akan digunakan. Nah, tapi kembali lagi mungkin nanti silakan tim jaksa akan kembali mengkaji ini dengan melihat putusan setelah yang baru dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bang, mungkin Pak Jokowi sendiri sudah tahu tentang hasil putusan itu dan responnya seperti apa? Oh, belum tahu ya. Jadi saya sendiri
Tadinya saya pikir justru eksepsi ini atau penolakan ini akan ditolak sehingga kita masuk ke pokok perkara. Kami hadir di sini juga untuk mengikuti jadwal yang akan ditetapkan oleh majelis untuk pemeriksaan Pak Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah siap ya untuk hadir minggu depan pun sudah ready untuk datang ke sini, sudah mempersiapkan waktu. Tapi ternyata kan putusan setelah ini menyatakan dakwaan perlu diperbaiki dulu ya, dan untuk itu kita hormati, dan mungkin untuk kehadiran Pak Jokowi nanti kita tunggu di persidangan berikutnya. Ya, jika Dr. Tifa eksepsinya diterima, Roy Suryo ini tengah berjuang di sidang pra-peradilan jilid ketiga. Dan sidang pra-peradilan jilid ketiganya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BGN yang baru, Sudaryono, berkomitmen membenahi tata kelola lembaga termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sudaryono mengajak masyarakat untuk terlibat menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Usai resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono berkomitmen membenahi tata kelola lembaga, termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurut Sudaryono, evaluasi dilakukan menyusul temuan pelanggaran dalam tata kelola BGN. Karena itu, perbaikan akan difokuskan pada peningkatan transparansi serta digitalisasi sistem untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Sudaryono menegaskan anggaran program MBG yang bersumber dari APBN harus digunakan sesuai tujuan program. Karena itu setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Oleh karena itu pihaknya menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Masyarakat juga diminta terlibat untuk menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Sdeyang yang mundur karena alasan kesehatan. Pertimbangan penunjukan karena sejak awal Sudaryono mengikuti konsep makan bergizi gratis dan ikut mendiskusikan konsep teknis makan bergizi gratis.
Pemirsa, BGN atau Badan Gizi Nasional akan mengalihkan motor listrik hasil pengadaan pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana ke instansi lain yang lebih membutuhkan. Wakil Kepala BGN Agustina Harumsari mengatakan motor listrik untuk operasional SPPG dapat dialihkan ke kementerian lain. Beberapa kementerian bahkan telah mengusulkan untuk memanfaatkan motor listrik itu. Meski demikian, Harumsari menyebut keputusan pengalihan motor listrik itu wewenang Presiden Prabowo. Pengajuan pemanfaatan oleh instansi lain ditujukan kepada kepala negara. Harumsari menyebut pengadaan motor listrik dibiayai menggunakan APBN dari pajak, dari gaji kita, APBN rakyat. Oleh karena itu, BGN memandang pemanfaatan aset negara ini harus dikaji ulang lebih mendalam agar penggunaannya tepat sasaran. Karena tidak semua motor listrik digunakan untuk kebutuhan BGN. Jadi memang kemarin itu Pak, kan masih dalam proses yang penyidikan itu ya, tapi memang akan dimanfaatkan. Nah kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu ya, antara lain dari Kemenduk Bangga ya untuk yang melayani, lalu dari penyuluh pertanian juga sempat, ini dari guru juga sempat ada, tapi kembali silakan mengajukan kata Pak Presiden, silakan kementerian yang kebutuhannya apa nanti biar dikaji oleh tim dari Pak Presiden sendiri ya. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja, karena sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG yang sebenarnya menurut kami yang enggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam di situ, mereka enggak yang perlu motor untuk ke lapangan dan sebagainya gitu. Kementerian mencatat realisasi serapan anggaran tahun 2025 mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkapkan realisasi anggaran tahun 2025 menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut realisasi belanja Kemenkes tahun lalu mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran pada periode 2021 hingga 2024. Menurut Budi, rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi adanya pemblokiran anggaran sebesar 12,3 triliun rupiah. Karena itu, Budi meminta agar mekanisme pemblokiran anggaran ke depan dapat diperjelas sejak awal, sehingga satuan kerja tidak terlambat menjalankan program. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir 12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya, dikasih anggarannya tapi tidak bisa kita dipakai, ya tidak bisa kita cairkan. Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90%, yaitu 93%, ya, 93%, masih lebih baik dari tahun 2022. Di sisi lain, Budi mencatat kinerja pendapatan negara bukan pajak meningkat. Total pendapatan mencapai 23,09 triliun rupiah atau naik sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan pendapatan badan layanan umum, khususnya rumah sakit milik pemerintah yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia ARSSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pemanfaatan AI, Artificial Intelligence, dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit serta membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurut Ketua Umum ARSI, Ing Ihsan Hanafi, selain harus beradaptasi dengan berbagai regulasi baru, pihak rumah sakit juga dihadapkan pada perubahan teknologi yang sangat cepat. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, baik dari sisi pelayanan maupun membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern.
Meski demikian, penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan harus diatur dengan regulasi yang ada. Memang AI ini sudah banyak kita beberapa teman-teman di rumah sakit sudah menggunakan AI ini dalam hal-hal administratif, bisa memakai, sehingga tentunya ke depan akan membantu layanan yang lebih baik. Selain dihadapkan tantangan digitalisasi, pihak rumah sakit juga dihadapkan keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang semakin kompleks serta tuntutan peningkatan mutu layanan. Karena itu, pemanfaatan AI hadir sebagai solusi untuk mengurangi beban administrasi, sehingga dapat fokus pada aspek klinis dan pelayanan pasien. Pemirsa, hari ini Partai Kebangkitan Bangsa PKB menggelar perayaan hari lahir Partai PKB ke-28. Dalam harlah kali ini Presiden Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan untuk menyampaikan pidato. Ya, seperti yang kita lihat pemirsa, dalam rangka memperingati harlah PKB ke-28 turut pula diundang sejumlah ketua umum partai lainnya, termasuk Ketua Umum Partai Perindo, Angela Herliani Tanu Sudibyo. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa, Angela disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dan hadir pula Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ya, setelah itu Caimin langsung memberikan sambutannya sebagai Ketua Umum.